Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahayu dari kelas Kespas Pagi 4A. Halo, perkenalkan saya Jihan Lutfia Azhar dari semester 4 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salifatiyah. Di sini saya serta rekan saya Jihan Lutfia Azhar dan Salifatia akan menjelaskan tentang pengaturan sehat. Konsep pengaturan sehat berasal dari Piagam Ottawa untuk promosi kesehatan masyarakat dan didefinisikan sebagai tempat atau konteks sosial di mana orang terlibat dalam kegiatan sehari-hari, di mana faktor lingkungan, organisasi, dan pribadi berinteraksi dengannya. Istilah pengaturan sering mengacu pada lingkungan fisik. Dengan struktur organisasi tempat, orang-orang telah menentukan peran. Tindakan ini dapat diarahkan untuk mencapai perubahan dalam pengetahuan, sikap, keyakinan, praktik, dan perilaku individu yang berdampak pada perilaku kesehatan. Situs jejaring sosial online atau SNS telah disarankan sebagai pengaturan baru yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kesehatan. Persyaratan lain dari pendekatan pengaturan kesehatan yaitu membangun kemitraan dan mengubah lingkungan. Penggunaan cenderung bergantung pada pendidikan kesehatan yang ditunjukkan pada pengguna akhir. Prinsip-prinsip pendekatan pengaturan kesehatan. Pendekatan lingkungan sehat mengadopsi pendekatan ekologi terhadap kesehatan yang memandang kesehatan sebagai produk dinamis dari interaksi antara individu dan lingkungan. Ini berfokus pada intervensi di tingkat komunitas atau populasi untuk mengidentifikasi tujuan yang berfokus pada perubahan dalam organisasi, sistem, dan lingkungan, dan oleh karena itu, pada penentu kesehatan yang lebih luas daripada hanya menangani faktor risiko perilaku individu dan populasi. Hal ini melibatkan pergeseran penekanan dari masalah kesehatan individu dan faktor berbasis topik ke sifat sistem dan organisasi. Mengembangkan lingkungan yang mendukung. Pengaturan kesehatan harus fokus pada kebijakan dan praktik yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung. Di samping tindakan kesehatan masyarakat di tingkat lokal yang memungkinkan keterlibatan dan kontrol masyarakat luas. Pentingnya pendekatan seluruh sistem. Dalam kewenangan perencanaan untuk menciptakan lingkungan terbangun yang mempromosikan kesehatan, ada rekomendasi yang melibatkan bidang kesehatan yang luas, seperti keselamatan, semangat komunitas, gerai makanan, ruang hijau, lalu lintas, pembuangan limbah, penyediaan dan perawatan kesehatan, akses penerangan, efisiensi energi, industri lokal, jatah untuk menanam makanan, dan polusi suara. Semua topik ini penting dalam haknya masing-masing, tetapi perubahan dapat dimaksimalkan jika ditinjau secara keseluruhan. Akan tetapi, harus diakui bahwa besarnya dan keragaman pendekatan sistem secara keseluruhan berarti bahwa pendekatan tersebut dapat menjadi sulit untuk dikelola dan terkadang tidak dapat diprediksi. Mengembangkan intervensi pengaturan yang sehat. Tugas-tugas yang terlibat dalam perencanaan dan penyampaian intervensi promosi kesehatan juga berlaku untuk seseorang yang menggunakan pendekatan pengaturan sehat. Hal ini juga perlu memasukkan analisis sistematis dari pengaruh lingkungan dan kapasitas organisasi. Analisis sistematis seperti itu dapat menciptakan peluang untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dengan mereka yang ada di pengaturan serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan Lutfia Azhar. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Saudari Tika, di sini ada beberapa tempat yang di dalamnya menggunakan peraturan sehat. Yang pertama, ada sekolah sebagai tempat yang sehat.
Dikutip dari Deskens dan kawan-kawannya, Organisasi Kesehatan Dunia telah memperkenalkan gagasan Health Promoting School atau yang biasa dikenal dengan singkatan HPS pada tahun 1980-an. Lalu, pada tahun 1992, jaringan sekolah promosi kesehatan Eropa didirikan. Tinjauan sistematis terhadap efektivitas program promosi gizi berbasis sekolah telah menunjukkan bahwa HPS dapat meningkatkan konsumsi makanan yang lebih sehat, seperti air, susu, buah, dan sayur. HPS juga mengurangi perilaku seperti melewatkan sarapan, asupan makanan yang lebih rendah gizi, makanan padat energi, dan gangguan makan. Di Zhenzhou, China, Wang et al. Menemukan bahwa meskipun penggunaan pendekatan pendidikan kesehatan secara terisolasi dapat meningkatkan pengetahuan gizi pada siswa sekolah menengah, orang tua, dan staf, HPS dinilai lebih efektif dan berdampak positif pada pola makan siswa. Untuk mendemonstrasikan kontribusi dari pendekatan sekolah dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kurikulum pengajaran dan pembelajaran, meliputi pengajaran yang berpusat pada siswa, kurikulum sekuensial yang direncanakan, pelatihan prajabatan dan pelatihan jabatan, topik kesehatan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, dan pembelajaran eksponensial. Yang kedua, organisasi sekolah, etos, dan lingkungan, meliputi tempat yang teduh, bersih, area rekreasi pasif, kebijakan sekolah yang mempromosikan kesehatan, etos kepedulian yang menopang interaksi sosial, menghargai keragaman berdasarkan prinsip keadilan sosial, pembuangan limbah yang ramah, serta kesehatan dan kesejahteraan staf. Yang ketiga, ada kemitraan layanan. Layanan kesehatan lokal yang berkontribusi pada kesehatan sekolah, kesejahteraan sekolah, penggunaan fasilitas sekolah oleh komunitas, aliansi yang dibentuk dengan kesehatan, kesejahteraan, dan lembaga masyarakat lokal, anggota komunitas sekolah yang terlibat dalam inisiasi pengembangan dan implementasi kebijakan, serta program kesehatan sekolah. Pengaturan sehat yang kedua dilaksanakan di tempat kerja. Intervensi dengan menggunakan pendekatan pengaturan yang sehat dapat efektif di tempat kerja. Pengaturan kesehatan di tempat kerja mampu menjangkau sebagian besar populasi orang dewasa dari latar belakang sosial yang berbeda. Pelaksanaan promosi kesehatan tempat kerja memberikan tunjangan kesehatan dan potensi pengurangan ketidakhadiran yang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya bagi pemberi kerja sehingga masuk akal secara bisnis. 3 komponen utama tempat kerja produktif yang sehat. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Terhindar dari bahaya ergonomi, kantin sehat, kesiapsiagaan darurat, pencegahan cedera, pencahayaan atau ventilasi yang tepat, pengelolaan limbah, terhindar bahaya fisik, kimia, dan biologi, tersedia fasilitas kebugaran, adanya pedoman peralatan keamanan dan fasilitas yang aman. Yang kedua, lingkungan kerja psikososial. Kebijakan manajemen di bidang kesehatan, manajemen stres, fasilitas konseling, seminar dan sesi berkala, pengakuan karyawan, keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan, komunitas sebagai tenaga, dan kerja yang mendukung. Yang ketiga, ada mempromosikan praktik kesehatan, seperti diet sehat, aktivitas fisik, penggunaan tembakau atau alkohol, seks yang aman, akses pelayanan kesehatan, follow up, yoga, dan mengatasi pekerjaan shift. Saya akan menjelaskan lanjutan dari slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu kota sebagai tempat yang sehat. Sebelumnya, pada tahun 1987, WHO mengeluarkan inisiatif kota sehat di Eropa untuk yang pertama kalinya, yang kemudian berkembang pesat menjadi gerakan global yang terdiri lebih dari 2000 kota.
Salah satu prinsip dan prioritas utama kota sehat yaitu kesetaraan kesehatan. Namun, kesetaraan kesehatan belum sepenuhnya tercipta, sehingga bisa diatasi dengan melakukan beberapa intervensi seperti menyediakan buah dan sayur-sayuran gratis untuk anak-anak, menyediakan rute yang lebih aman ke sekolah, menyediakan pipa air baru untuk memastikan air yang berkualitas tinggi, serta meningkatkan akses ke gedung dan transportasi umum untuk orang tua dan penyandang cacat, serta masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini juga terdapat yang namanya kerangka kerja Angelo. Kerangka kerja Angelo sendiri yaitu suatu alat penelitian untuk menentukan faktor lingkungan yang dapat membantu dalam proses perencanaan program untuk mengatasi lingkungan yang bermasalah. Dalam hal ini contohnya yaitu pada masalah obesitas. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memeriksa jenis lingkungan yang seperti apa yang bisa berpotensi menyebabkan obesitas, baik dari segi fisik, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Lingkungan sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Lingkungan mikro seperti pada lingkup keluarga dan lingkup sekolah, sedangkan lingkungan makro seperti pada lingkup institusi, pemerintahan, maupun kebijakan kesehatan. Selain itu, proses promosi kesehatan secara keseluruhan dalam kerangka kerja Angelo meliputi 6 tahapan. Yang pertama, analisis situasi, yang kedua, prioritas, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, penerapan, yang kelima, pengembangan kapasitas, dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pendekatan pengaturan yang sehat. Ada 6. Yang pertama yaitu membahas berbagai faktor yang berdampak pada kesehatan lingkungan. Sudah kita ketahui bahwa kesehatan dipengaruhi oleh faktor kontekstual dan lingkungan, yang di dalamnya membahas berbagai macam faktor seperti faktor fisik, sosial, budaya, maupun organisasi, sehingga akan berdampak pada kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu berdampak positif dan partisipatif bagi kesehatan, dikarenakan dalam pengaturan sehat melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda dalam tugas membuat lingkungan dan organisasi menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak positif bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu perencanaan program akan lebih mudah, dikarenakan kesehatan tersebut berada dalam struktur dan lingkungan yang sudah mapan dengan lokasi dan batas yang jelas teridentifikasi, sehingga perencanaan program akan lebih mudah terlaksana. Yang keempat yaitu struktur organisasi yang ditentukan akan tersedia dengan adanya kelompok dan jaringan yang dapat melakukan sorot masalah lokal sehingga struktur organisasi akan tersedia. Yang kelima yaitu pendidikan sebaya dapat berpotensi signifikan, dikarenakan jaringan yang sudah mapan tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga pendidikan sebaya dapat berdampak yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu pendanaan tambahan yang ditargetkan akan lebih mudah diperoleh, dikarenakan mungkin ada dari beberapa sumber daya sudah ditentukan dan ditempatkan melalui struktur organisasi, sehingga pendanaan tambahan akan lebih mudah diperoleh karena sifat pengaturan. Selain memiliki keuntungan, pendekatan pengaturan yang sehat juga memiliki keterbatasan. Ada 2. Yang pertama yaitu mempertimbangkan bahwa kelompok dalam pengaturan dapat dianggap homogen, padahal sebenarnya tidak. Misalnya yaitu mempertimbangkan berbagai jenis pekerja di tempat kerja, seperti sekretaris dan pekerja shift. Baik tua maupun muda, sudah dipastikan mereka memiliki tingkat aktivitas fisik yang berbeda, sehingga kebutuhan jasmani mereka pun berbeda. Dan hal ini bisa dikategorikan bersifat heterogen, bukan homogen. Dan yang terakhir yaitu pada kelompok marginal yang menggunakan pendekatan pengaturan dapat memperburuk ketidaksetaraan kesehatan. Misalnya yaitu pada kelompok marginal seperti tunawisma, pengangguran, dan lansia yang tinggal di rumah. Mereka tidak dapat mengakses tempat yang biasa digunakan. Akibatnya, jika dilakukan pendekatan pengaturan akan memperburuk ketidaksetaraan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.